Diampuni tidak tobat? Diampuni. Bukan istighfar ya tobat. Ibu harus catat dalam hati. Istighfar itu minta ampun. Taubul maghfirah. Kalau tobat, kalau ngaji pesantren bukan minta ampun. Ar-ruju'a ilallah. Dia kembali ke jalan Allah. Lain itu. Dulu banyak berbuat maksiat, dia tobat, dia cuci semua itu. Dia tidak lakukan lagi. Itu tobat. Nah yang diminta oleh Allah itu tobat. Bukan semata-mata istighfar. Kalau jam 3 pagi, setengah 4 ibu-ibu, salat malam. Namanya salat tahajud. Tahajud itu ibadah yang dilakukan di malam hari. Bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa menjahit pakaian buat sekolah anak, bisa menyiapkan sarapan buat anak, itu namanya tahajud. Cuma karena ibadah yang paling baik itu sujud, maka ibadah malam yang paling baik sholat, namanya sholat tahajud. Tapi tahajud bukan cuma sholat. Semua ibadah di malam hari, di 2/3 malam, itu namanya tahajud. Saya coba mendudukan persoalannya. Ibu, tahajud paling baik jam berapa Pak Anwar? Kalau bisa tahajud selesai azan pertama, datang subuh. Tahajud. Setengah 4. Subuh jam 4 lewat 7. Setengah 4 bertahajud. Waktu orang-orang di Jabodetabek sedang asyik tidur, ibu tahajud. Sujud lama. Subhanallah a'la ya Allah. Subhanallah rabbana bihamdi Allah maghfirli. Kata Allah gini, Jibril kemana kamu? Lihat orang-orang sejabodetabek sedang tidur asyik musim hujan tengah malam. Hambaku jamaah atin sedang tahajud kepadaku. Dia bertobat. Tanya sama dia, sorga mana dia mau. Bapak makanya kalau malam bangun, supaya berkah. Bapak kalau sudah terbiasa sholat malam kita, makan barang yang tidak, yang maaf ya, makan barang yang tidak halal, tuh hati kita akan berkata, itu jangan kamu makan. Nah sekarang gini deh, kita kan ngajinya ngaji gampang gitu. Ibu masuk ke rumah ke restoran yang ibu ragu restorannya halal apa enggak. Sesudah kita reservasi, sesudah kita pesen, nanti kan makanan datang. Ibu lihat tuh, kalau hati ibu bergerak, ini haram, jangan kamu makan. Iman ibu bagus. Bapak masuk ke restoran, yang restoran tuh nggak jelas halal haram. Waktu dihidangkan makanan, hati bapak bergerak tidak? Ini halal atau ini haram. Kalau hati tidak bergerak, nah, mesti dibersihkan nanti kita. Makanya ibu coba panggil ulama ya. Ulama yang mukhlasin guru ibu. Itu biasanya kalau dikasih makan gini. Pak Kiai silahkan diboleh makan. Dia akan tanya. Ananda sayang, ini daging apa? Ibu bilang daging ayam Pak Kiai. Dia nggak makan. Dia akan tanya. Ayamnya dipotong baca bismillah tidak? Ibu bilang baca bismillah. Waktu motongnya menghadap Ka'bah tidak? Ditanya itu. Menghadap Ka'bah. Isunya tajam. Ditanya. Yang motongnya ikhlas. Kalau salah satu terlanggar dia nggak bakal. Jelas ibu. Bayangkan sama ibu makan bakso di mana-mana nggak jelas bakso dibikin dari apa. Itu semua ulama-ulama mukhlasin begitu. Bapak panggil ulama datang ke rumah. Pak Kiai silahkan makan. Dia tanya, Ananda sayang gitu. Ini apa? Daging ayam Pak Kiai. Ayamnya dipotong baca bismillah. Baca Pak Kiai. Waktu motongnya menghadap Ka'bah tidak? Menghadap Ka'bah. Pisaunya tajam tidak? Tajam. Yang motongnya orangnya ikhlas, ahli ibadah. Ahli ibadah. Baru dia makan. Nah, maaf ibu-ibu ya. Ibu makan begitu enggak?
Ini perlunya kita ngaji. Jadi tahu bagaimana cara membersihkan darah itu. Sebab darah kotor akhirnya jadi penyakit semua. Darah kotor bisa jadi penyakit. Darah yang tidak jadi penyakit itu darah bersih. Yang alirannya bagus semua. Nah, coba kita ini ya. Ibu, ini adik saya nih, usianya berapa? Kamu umur 45, 55. Cantik usia gadis ini. Ananda sayang berapa usianya? 50. Bapak usianya 78 tahun. Ceramah satu hari masih 4 kali. Naik mimbar masih 4 kali. Ini dari sini Bapak harus ke Kolin Lamil, Komando Lintas Militer. Dia Komando Lintas Militer ke Lembaga Minyak dan Gas. Nanti malam ke Bekasi. Jadi hari ini Bapak 4 kali. Usia Bapak 78 tahun. Bapak jalan tiap pagi 6.000 langkah. Makan masih bebas. Ibadah masih Bapak jaga. Saudara masih banyak. Ini adik-adik, ini saudara-saudara Bapak, atau Pak Mehmet, saudara Bapak yang saleh. Bapak masih banyak saudara. Hidup tenang. Nggak banyak pikiran. Anak Bapak semua sarjana. Mungkin ada sesuatu yang kurang, iya. Supaya ada, Allah tuh tidak pernah memberikan sempurna hidup kita. Supaya manusia tidak takabur. Yang membuat hidup saya agak kurang tenang tuh ibu-ibu. Satu, anak saya yang saya inginkan melanjutkan memimpin pesantren dalam usia 41 tahun meninggal dunia. Jadi hidupnya ada aja kurangnya. Saya semua apa? Jabatan akademik apa yang paling tinggi dalam dunia akademik? Tempat saya kuliah sudah tidak ada lagi. Semua titel sudah saya raih. Hidup saya sekedar makan minum sudah cukup. Pesantren saya besar. Buat santri perempuan 2,5 hektar. Buat santri laki-laki 3 hektar. 5,5 hektar. Pondok pesantren modern terunggul. Saya punya. Tapi yang namanya hidup ada aja kurangnya. Anak satu meninggal. Dan astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang alami? Kita kalau anak meninggal, bapak-bapak, itu jalan kayaknya bumi nggak napak kita tuh. Melayang rasanya. Kalau nggak punya iman, orang ditinggal anak bisa bunuh diri. Apalagi anak sedang kuliah, gitu ya, baru selesai. Anak saya, ibu sarjana politik internasional terbaik se-Indonesia. Meninggal. Jadi ada aja kurangnya. Nah dengan itu saya pun nggak bisa sombong. Coba, ada orang yang suaminya baik, istrinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi bapak-bapak kalau punya istri cerewet gitu ya, itu rizki buat bapak. Ya, di akhirat ibu-ibu laki-laki yang pertanyaannya dari malaikat paling sedikit. Itu orang laki-laki yang punya istri cerewet. Waktu dia ditanya sama malaikat, ini kata Allah gini, jangan ditanya banyak-banyak tuh bapak, kasihan di dunia udah sengsara ya. di dunia udah sengsara. Jangan ditanya banyak-banyak lagi di akhirat. Udah. Jadi untung juga tuh punya bini cerewet. Nah jadi kita cari rezeki halal berkah. Ibu mulai belajar salat malam. Salat malam. Bisa 8 rakaat witir 3 paling bagus. Pak Anwar, saya udah tua, Pak Anwar udah kena rematik, udah kena segala macam. Mau sholat malam 4 rakaat saja, witirnya 3. Gampang kan? Pak Anwar, saya sudah lelah, sudah tua, Pak Anwar, mau sholat tahajud gimana? 2 rakaat witir 1. Allah tidak melihat jumlah rakaat. Yang Allah nilai kesungguhan hamba bangun tengah malam untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini bersih. Nothing to lose. Nggak punya beban hidup kalau kayak begitu.
Yang suka hidup banyak beban itu kan banyak dosa. Adinda yang soleha semuanya. Dosa itu menyebabkan hidup gelisah. Dan kebanyakan dosa itu. Ada orang punya hidupnya gelisah aja kan. Pakaiannya bagus-bagus. Dia belanja setiap belanja tiap bulan di Brother Lane. Apa Brother Lane? Tanah Abang. Ya bahasa Inggrisnya Brother Lane. Dia belanja tiap bulan pakaiannya bagus-bagus. Perhiasannya bagus-bagus. Alat kosmetikanya mahal-mahal. Uangnya di bank banyak. Sertifikat tanahnya banyak. Tapi hidupnya gelisah. Udah. Mesti banyak ibadah. Sebanyak ibadah itu. Obatnya cuma satu, itu Al-Quranul Karim. Kalau Bapak segala macam serba cukup, hidup gelisah, harus sering di masjid Bapak. Itu udah nggak beres darah kita kalau sudah begitu. Nah kalau ingin bersih hidup, ibu-ibu, kaitan dengan iman itu, bersihkan diri. Lidah kita kalau bicara harus yang baik-baik. Kemarin kita berpuasa kan. Ibu bayangkan ruginya orang yang puasa, di bulan puasa nggak pernah ngomong kotor, selesai puasa suka ghibah. Apa nggak rugi itu? Di bulan puasa kita panggil anak yatim buat sedekah. Sesudah selesai sedekah tidak pernah kita. Apa nggak rugi puasanya? Di bulan Ramadan Al-Quran kita khatamkan. Sesudah Ramadan Quran tidak pernah kita pegang lagi. Apa nggak rugi itu? Itu yang selalu saya bilang sepanjang Ramadan itu. Sepanjang halal bihalal. Bagi orang yang puasanya benar, tahun ini adalah tahun Ramadan. Ya habis Ramadan, di luar Ramadan ya kita begitu juga.